Superhero ini harus menelan pil pahit ketika video orang tuanya disebarluaskan ke seluruh dunia, di mana pesan tersebut menyarankan agar sang pahlawan mencari istri sebanyak mungkin di planet bumi agar bisa berkembang biak untuk menguasai bumi karena dia putra terakhir dari planetnya. Sontak saja semua orang menganggap sang pahlawan ini sebagai pengkhianat dan ancaman, tak terkecuali beberapa rekan superhero lainnya pun mulai meminta penjelasan. Sang pahlawan yang penasaran dari mana pesan itu didapatkan langsung menuju markasnya dan seketika itu dia terkaget-kaget ketika melihat markasnya sudah hancur berantakan. Diketahui sebelumnya pria botak ini bersama prajuritnya menyambangi markas sang pahlawan dan secara tidak sengaja mendapatkan pesan yang dikirim orang tua sang pahlawan, namun pesan video tersebut ternyata rusak. Dengan salah satu makhluk ciptaannya, pria botak ini akhirnya berhasil memperbaiki pesan rusak tersebut dan langsung mengirimkannya ke sebuah stasiun televisi untuk disiarkan ke seluruh dunia. Geram dengan perbuatan tersebut, sang pahlawan ini menemui pria botak, namun si pria botak tidak mengakui perbuatannya, yang akhirnya sang pahlawan menemui kekasihnya dan berencana menyerahkan diri agar semua orang tenang dan percaya kalau dia tidak akan mungkin berniat buruk kepada manusia bumi. Keesokan harinya sang pahlawan menyerahkan diri dan akan dipenjarakan di dunia lain yang terpisah dari dunia nyata buatan si pria botak ini. Sang pahlawan dikurung bersama para mutan lainnya, terutama mutan yang mampu berubah menjadi berbagai macam materi, di mana dia harus menuruti si pria botak karena putranya diculik. Singkatnya, pacar sang pahlawan mengetahui di mana tempat sang pahlawan dipenjara dengan menemui rekan sesama superhero untuk membantu mengeluarkannya dari penjara, namun mereka menolaknya. Namun akhirnya salah satu dari mereka mau membantu mengeluarkan sang pahlawan dengan berbekal kemampuannya. Akhirnya mereka tiba dan dengan mudah melumpuhkan semua para prajurit di sana. Salah satu mutan merasa iba kepada sang pahlawan dan bersedia membantunya asalkan anaknya diselamatkan. Dia langsung berubah menjadi sinar matahari agar kekuatan sang pahlawan kembali pulih, dan seketika itu sang pahlawan menyelamatkan semua para tawanan dan berhasil keluar dari dunia lain. Salah satu rekan superhero menyuruh sang pahlawan diselamatkan sementara dia akan menutup portal dunia lain untuk selamanya, namun tentu saja si pria botak mengetahuinya dan berencana membuka portal dunia lain agar bisa masuk ke dunia nyata. Robeknya portal dunia lain memaksa sang superhero untuk menyelamatkan bumi meskipun mendapat perlawanan dari prajurit si pria botak. Sang pahlawan yang hampir saja kalah terbang keluar bumi lalu dengan cepat kembali turun ke bumi, dan dengan itu salah satunya mati. Berbeda dengan rekannya, ternyata yang satunya masih hidup karena dia bukanlah robot melainkan kloning dari sang pahlawan yang dibuat oleh si pria botak, di mana kekuatan dan ketahanan tubuhnya menyerupai sang pahlawan. Pertarungan itu seimbang, bahkan sang pahlawan hampir kewalahan dan seketika itu dia memanggil anjing super untuk mematikan seluruh drone agar si pria botak tidak bisa lagi memberikan informasi secara akurat, dan dengan itu sang pahlawan dengan mudah mengalahkannya. Belum puas dengan itu, si pria botak mengerahkan seluruh pasukannya, namun dengan mudah sang pahlawan mengalahkan ratusan pasukan tersebut dan akhirnya sang pahlawan dan rekannya menerobos masuk markas si pria botak. Dengan kemampuannya, rekan sang pahlawan berhasil menutup portal dunia lain sementara sang pahlawan mencari tahu alasan si pria botak melakukan hal seperti ini. Ternyata si pria botak ingin menghancurkan karir sang pahlawan karena iri hati, di mana dia juga seorang yang jenius kaya raya namun tidak dicintai masyarakat luas. Bersamaan dengan itu, berita televisi menayangkan keterlibatan si pria botak dengan aksi kerusuhan di suatu negara yang mengakibatkan karirnya hancur dan masuk penjara.